Shalom HCC Families, sesaat lagi Anda akan menyaksikan atau mendengarkan Saat Teduh edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh mengambil waktu, berdoa, dan menyembah Tuhan bersama-sama. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara dikuatkan dan saudara diubahkan lewat firman Tuhan yang luar biasa. Mari siapkan hati saudara dan selamat menyaksikan. Menikmati hadirat-Mu dengan penuh kerinduan dan berdoa pagi ini biar setiap kami dimanapun kami berada kami mengalami hadirat Tuhan, menyembah Engkau dengan penuh kerinduan. Haleluya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku, amin, sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu Tuhan, hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Mari datang kepada Dia dengan hati yang sungguh-sungguh. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu Tuhan, hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Haleluya. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah, sungguh indah bersamamu, sungguh indah, sungguh indah bersamamu. Oh, selamanya indah bersamamu Tuhan. Kami datang dengan penuh kerinduan.
menyembah-Mu, oh Yesus. Haleluya, haleluya. Jamah setiap kami, lawat setiap kami, hadirat-Mu, hadirat-Mu melawat setiap kami Tuhan. Kami merindukan hadirat-Mu, hadirat-Mu. Jamah, jamah kami, hadirat-Mu memulihkan kami, hadirat-Mu menyembuhkan kami. Oh haleluya, haleluya. Mari sembah Tuhan. Mari semua jemaat sembah Tuhan. Mari buka hatimu dan alami hadirat Tuhan pagi hari ini. Oh Yesus, kiana marala marana, kidiana la marana. Hadirat-Mu jamah kami, hadirat-Mu kuatkan kami, hadirat-Mu, hadirat-Mu, oh Yesus Tuhan. Kidiana maralana makaranama, shenedidaya ramanama, oh Jesus, kana maralama. Jamah kami yang sedang lemah, jamah kami yang sedang sakit, sembuhkan dan pulihkan kami. Karena kami percaya apapun yang menjadi beban pergumulan kami, ada kuasa dalam hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu membebaskan, hadirat-Mu melepaskan, hadirat-Mu menguatkan kami. Oh Ramashikeri biaranala baranama ranalama yaranama, kiri biaranala baranala. Jesus, haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara, senang sekali bisa berjumpa lagi dalam edisi Saat Teduh dalam Worship from Home kali ini. Dan saya yakin kita semua dalam keadaan diberkati Tuhan, tetap sehat dan tetap semangat tentunya dalam melewati hari-hari bersama-sama dengan Tuhan. Dan saya yakin Bapak Ibu Saudara pagi hari penuh dengan sukacita dari Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita akan belajar sama-sama dalam Mazmur 53. Di sini dikasih judul Kebobrokan Manusia. Saya akan bacakan buat kita semua karena ini cukup lumayan pendek. Saya akan bacakan buat kita semua. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Mahalat, nyanyian pengajaran Daud, orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah, busuk dan jijik kecurangan mereka, tidak ada yang berbuat baik. Allah memandang ke bawah dari surga kepada anak-anak manusia, untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Tuhan atau mencari Allah. Mereka semua telah menyimpang, sekaliannya telah bejat, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Tidak sadarkah orang-orang yang melakukan kejahatan, yang memakan habis umatku seperti memakan roti, dan yang tidak berseru kepada Allah. Di sanalah mereka ditimpa kekejutan yang besar, padahal tidak ada yang mengejutkan. Sebab Allah menghamburkan tulang-tulang para pengepungmu. Mereka akan dipermalukan sebab Allah telah menolak mereka. Ya, datanglah kiranya dari Sion keselamatan bagi Allah. Apabila Allah memulihkan keadaan umatnya, maka Yakub akan bersorak-sorai, Israel akan bersuka cita. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan, dalam Mazmur 53 kali ini saya percaya ada begitu banyak kebobrokan manusia. Bukan cuma saya di sini dikatakan bahwa orang-orang bebal. Nah, kalau bicara tentang orang-orang bebal, orang-orang yang kepala batu, yang keras kepala. Ketika kebenaran disampaikan, ketika firman Tuhan disampaikan, mereka bukan malah bertobat, tapi semakin jadi dalam melakukan kejahatannya. Di sini kita lihat sama-sama, orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Tidak ada Allah. Mereka tidak mempercayai Allah. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan, percaya atau tidak? Percaya atau tidak? Saya juga percaya bahwa kita semua pasti percaya kepada Allah. Tapi saya yakin pernah dalam kehidupan kita memunculkan sebuah pertanyaan dalam diri kita, yaitu Tuhan ada di mana? Apakah Tuhan ada?
Ketika kita mengalami masalah, ketika kita mengalami persoalan, ketika kita jatuh, ketika kita mengalami keterpurukan, kita selalu dalam hati, bahkan mungkin keluar dari mulut bibir bertanya, Tuhan ada di mana? Kenapa saya seperti ini? Kenapa saya bisa begini? Kenapa saya seperti itu? Kenapa dia lebih diberkati? Kenapa saya belum? Kenapa saya tidak diberkati? Kenapa kehidupan saya seperti ini? Nah, di sini kita belajar sama-sama Bapak Ibu Saudara. Jangan kita sama-sama belajar. Kita tidak boleh mengambil sikap hati seperti ini. Saya juga pernah mengalami hal tersebut ketika saya mengalami keterpurukan, ketika jatuh, dan saya selalu bertanya, Tuhan ada di mana? Kenapa situasi dan keadaan ini tidak adil, tidak selalu berpihak kepada kita? Tahukah kita pagi hari ini, Tuhan sedang mengajar kita. Mungkin saat ini kita mengalami pergumulan, persoalan hidup. Mari kita belajar sama-sama. Tuhan lagi mengajar kita. Tuhan lagi mendidik kita. Supaya apa Tuhan mendidik kita? Supaya segala kebobrokan kita, segala kebebalan kita dihilangkan dalam kehidupan kita. Untuk semakin menjadi pribadi yang taat kepada Tuhan. Menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Pribadi yang selalu hidup sesuai dengan jalur kebenaran firman Tuhan. Seperti yang Tuhan inginkan. Mari kita belajar sama-sama. Mari kita belajar sama-sama saat ini, pagi hari ini. Kita memulai sesuatu yang baru dengan Tuhan. Jangan menjadi orang yang bebal. Jangan menjadi orang yang memiliki pemikiran yang bobrok. Tapi kita sama-sama belajar. Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan. Di ayat yang keempat di sini, tidak sadarkah orang-orang yang melakukan kejahatan? Kadang-kadang kita tidak menyadari kejahatan kita. Bahkan alasan yang kita pakai adalah, wah saya kan masih manusia, wajar melakukan kesalahan. Tapi kita sama-sama belajar untuk meminimalisir kesalahan tersebut. Belajar menjadi pribadi yang menyenangkan. Kalau hidup kita setiap hari dibangun, bergaul dengan Tuhan. Belajar seperti Musa. Ketika beberapa 40 hari, 40 malam dia ada di atas gunung, bersekutu dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan. Apa yang terjadi? Kemuliaan Tuhan ada dalam dirinya. Seperti saya percaya bahwa ketika kita sering bergaul dengan Tuhan, kita sering membangun kehidupan dengan Tuhan, kita akan menjadi sama seperti Tuhan, menjadi manusia-manusia seperti Allah, sama seperti Allah. Karena saya percaya ketika bangun kehidupan yang karib dengan Tuhan, jangan menjadi pribadi yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Jangan menjadi pribadi menjadi orang yang bebal, memiliki hati yang jahat, memiliki hati yang begitu banyak melukai banyak orang, melukai hati Tuhan. Mari pagi hari ini kita belajar sama-sama. Belajar menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Jangan sampai, satu hal yang saya mau katakan bahwa kita semua adalah gambaran Allah. Kita adalah ciptaan Allah. Kita adalah ciptaan Allah. Allah tidak pernah merancangkan sesuatu yang buruk dalam kehidupan kita. Allah tidak pernah merancangkan sesuatu yang jahat dalam kehidupan kita. Semua mendatangkan kebaikan. Buat siapa? Buat kita tentunya. Dan kita yakin, biarlah Tuhan disenangkan dalam kehidupan kita. Mari pagi hari ini kita belajar sama-sama dengan Tuhan. Belajar melalui firman Tuhan pagi hari ini. Biar kita menyukakan hati Tuhan. Kita menyenangkan hati Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur buat anugerah Tuhan yang luar biasa melimpah dalam kehidupan kami. Pagi hari ini Tuhan, kami menyadari betapa jahatnya hati kami, betapa jahatnya sikap hati kami Tuhan kepadamu. Bahkan kami boleh meragukan kedahsyatanmu, meragukan keajaibanmu, meragukan mujizatmu yang terjadi dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk menghitung hari-hari untuk semakin lebih bijaksana dan untuk selalu senantiasa bergantung dalam Engkau Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan setiap pribadi kami ke dalam tangan kasih karunia-Mu Tuhan. Berikan kami kekuatan-Mu ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus menuntun kami. Berikan kami hikmat Tuhan, sehingga kami boleh melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu, boleh melakukan apa yang menjadi bagian kami, dan kami percaya Tuhan akan melakukan apa yang menjadi bagian-Mu Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, pagi hari ini kami mau berdoa bagi setiap anak-anak-Mu, buat kami semua Tuhan. Mungkin saat ini mengalami sakit, yang saat ini mungkin berbeban berat Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan mereka ke dalam tangan kasih karunia. Mungkin yang sakit di rumah sakit, Tuhan tolong, Tuhan topang.
Tuhan sembuhkan, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga mereka boleh mengalami kesembuhan. Obat-obat yang digunakan Tuhan sebagai perpanjangan tangan untuk memulihkan, menyembuhkan. Mungkin saat ini ada jemaat Tuhan yang terpapar oleh COVID-19 Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan mereka Tuhan. Biar mereka tetap berpengharapan bahwa tangan Tuhan yang ajaib tidak pernah meninggalkan mereka. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini mereka mungkin bergumul, jatuh dan bangun dalam dosa Tuhan. Mampukan mereka, berikan kekuatan bagi mereka Tuhan. Biar mereka tidak semakin menjauh dengan Engkau, tapi semakin mendekat, bergaul karib dengan Engkau Tuhan, mengandalkan Engkau Tuhan, sehingga mereka boleh memperoleh kemenangan demi kemenangan Tuhan. Kami menyerahkan mereka saat ini bergumul dengan keluarga, bergumul anak-anak mereka Tuhan, bergumul dengan pasangan hidup mereka Tuhan. Tuhan berkati Tuhan, apapun menjadi persoalan hidup mereka, Tuhan buka jalan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan pribadi-Mu dalam kehidupan mereka. Kami mau memulai hari ini bersama-sama dengan Engkau Tuhan, dan kami rindu mengakhiri ini bersama-sama dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Worship from Home edisi Saat Teduh. Kami berdoa saudara diberkati dan dikuatkan lewat edisi Saat Teduh kali ini. Sampai berjumpa di konten online Worship from Home berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.